Bab 48. Rasa sakit di dagu. Dia hidup dalam penderitaan setiap hari. Putri dari pembunuh ayahnya malah minum dengan senang hati di sini. Bagaimana mungkin dia mengizinkannya? Selama dirinya masih hidup, Yun Ruoiwei jangan berharap bisa bahagia. Rasa sakit di dagunya membuat Yun Ruoiwei segera sadar. Dia membuka matanya dan melihat wajah tampan Chu Xuan Chen yang membesar di depannya, serta api kemarahan yang meledak di matanya. Yun Ruoiwei tidak tahu apa yang telah dirinya lakukan pada Chu Xuan Chen. Dirinya hanya minum alkohol, dan Chu Xuan Chen datang membuat masalah dengannya. Chu Xuan Chen ini benar-benar keterlaluan. Yun Ruoxue berkata dengan marah. Ini adalah tempatku. Siapa yang menetapkan aturan aku tidak bisa minum alkohol di sini? Apakah kediaman pangeran tidak mengizinkan minum alkohol? Ini tempatmu. Jangan lupa, ini adalah kediamanku. Aturan di sini ditentukan olehku. Jika aku mengatakan tidak boleh, maka tidak boleh, kata Chu Xuan Chen dengan tegas. Yun Ruoiwei tersenyum sinis. Matanya penuh dengan makna mengejek. Kamu jelas sengaja mencari masalah denganku. Kenapa kamu tidak tinggal di tempat Nangong Rou dan datang ke sini? Jangan katakan padaku kamu datang untuk mengintipku dan tertarik padaku. Kamu terlalu mengada-ngada. Aku lebih tertarik pada anjing daripada kamu. Oh, benar-benar tak disangka pangeran memiliki selera yang begitu aneh. Bahkan tertarik pada anjing, ujar Yun Ruoiwei. Kamu, jangan omong kosong. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan Mo Su dengan baik, aku akan membuatmu menyesal, kata Chu Xuan Chen dengan marah. Lalu dengan keras melemparkan Yun Ruoiwei ke bawah tanpa belas kasihan. Ketika kakinya menyentuh permukaan dingin, Yun Ruoiwei menggigit gigi peraknya karena setelah efek alkohol hilang, dia baru menyadari seberapa dinginnya sekarang. Sepatu, sepatu, Fenger, cepat berikan sepatu padaku. Aku sangat kedinginan. Setelah Yun Ruoiwei mengenakan sepatunya, dia menyadari bahwa Chu Xuan Chen sudah pergi dengan marah. Pria ini seperti bubuk mesiu, selalu mencari masalah dengannya setiap hari. Yun Ruoiwei benar-benar ingin mencincangnya. Di pavilion Yurou, setelah mendengar laporan dari Daner, kuku tajam Nangong Rou menusuk keras telapak tangannya. Kamu bilang permaisuri tidak hanya berhasil mengobati luka Mo Su, tetapi juga mendapatkan beberapa pelayan dan dapur kecil. Nangong Rou bertanya dengan tidak percaya. Daner mengangguk. Ya, permaisuri tiba-tiba mengerti ilmu pengobatan dan berhasil menarik keluar anak panah dari kaki Mo Su. Kondisi Mo Su telah jauh lebih baik. Begitu pangeran melihatnya, dia mengiring beberapa pelayan untuk membantu permaisuri dan memberinya dapur kecil. Ketika permaisuri makan, pangeran bahkan pergi untuk mengintip. Benarkah? Api kemarahan membara di dalam dada Nangong Rou, dan cahaya kecemburuan memancarkan dari matanya. Pengasuh Zhang melihatnya sendiri. Itu pasti benar. Namun pengasuh Zhang mengatakan bahwa jika permaisuri dapat menyembuhkan luka Mo Su, dia tidak akan dihukum karena menyebabkan masalah di kamar pengantin kalian. Jika dia tidak dapat menyembuhkan Mo Su, pangeran tidak akan melepaskannya dan akan memberinya hukuman berat. Jadi kenapa pangeran pergi mengintipnya? Apakah mungkin pangeran merasa permaisuri cantik dan tertarik padanya? Daner mencibir dengan jijik. Itu adalah perkataan yang dikatakan oleh para pelayan di pavilion Feiyue. Mereka mengatakan pangeran pergi mengintip permaisuri. Tujuannya hanya untuk menaikkan jabatan mereka sendiri. Pangeran sangat membenci permaisuri.
Bagaimana dia bisa pergi mengintipnya? Apa yang bagus darinya? Dia tidak secantik nyonya. Aku pikir pangeran pergi menemui permaisuri karena ingin menegurnya. Waktu itu permaisuri mabuk dan berteriak-teriak di halaman. Dia mengganggu pangeran yang berada di sebelah. Jadi pangeran pergi untuk memperingatkannya. Nangong Rou tertegun. Memang benar. Menurut aturan kediaman pangeran, tempat tinggal pangeran dan permaisuri adalah yang paling dekat. Hanya dipisahkan oleh satu tembok. Sementara paviliun Yurou berada cukup jauh dari paviliun Xinchen milik pangeran. Bersambung. Bab 49. Kondisi Mo Zhu memburuk. Dengan demikian, Yun Ruoiwei memiliki keunggulan jarak. Pangeran mengatakan, jika permaisuri tidak bisa menyembuhkan luka Mo Zhu dengan baik, dia akan dihukum. Tanya Nangong Rou dengan dingin. Iya. Pangeran sangat membenci permaisuri. Sesuai dengan sifat pangeran, jika permaisuri mengobati Mo Zhu sampai tewas, pangeran pasti akan membunuhnya. Nangong Rou memelototi Daner. Jangan bicara sembarangan. Permaisuri adalah istri sah pangeran. Bagaimana mungkin dia akan diperlakukan seperti itu? Pangeran mencintai nyonya. Jika bukan karena permaisuri merusak hubungan kalian, bagaimana bisa dia menjadi istri dari Pangeran Li? Menurutku, suatu hari nanti pangeran akan menceraikannya dan menjadikan nyonya sebagai istri utamanya. Daner berkata dengan sinis. Daner, jangan bicara seperti itu tentangku. Dia adalah tuan rumah wanita dari kediaman Pangeran Li. Tegur Nangong Rou dengan lembut. Nyonya benar-benar sudah terlalu baik. Pihak lawan sudah menindas nyonya hingga seperti ini. Dan nyonya masih membantunya bicara. Jika permaisuri terus dibiarkan seperti itu, posisi nyonya akan terancam. Daner mengungkapkan kekhawatirannya. Tidak akan. Aku percaya pada pangeran. Dia tidak akan membiarkan orang memperlakukanku dengan buruk. Selain itu, aku juga bukan jenis orang seperti itu. Melihat Nangong Rou begitu optimis, Daner meliriknya sejenak, berbalik dan pergi. Pagi yang cerah. Sinar matahari pertama menerangi wajah Yun Ruoiwei. Dia membuka mata dengan setengah sadar dan duduk di tempat tidur. Dia merasa pusing dan tidak enak badan. Sambil menggosok kepalanya, dia mulai mengingat peristiwa semalam yang terasa seperti aliran air dalam ingatannya. Yun Ruoiwei ingat, dirinya melempari Chu Xuanchen dengan sepatu dan bahkan memakinya di depan para pelayan. Biasanya, Yun Ruoiwei tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Tapi dia menjadi lebih berani setelah mabuk semalam. Untungnya pria itu tidak membunuhnya. Kalau tidak, nyawanya sudah melayang. Yun Ruoiwei segera duduk di depan meja rias dan melihat dirinya sendiri di cermin. Di bawah dagunya yang cantik seperti jade, ada beberapa bekas memar yang jelas merupakan bekas jari tangan Chu Xuanchen. Pria ini benar-benar kejam. Dia tidak memiliki belas kasihan sedikit pun terhadap wanita. Tidak, Chu Xuanchen sangat menyayangi Nangong Rou, tapi sangat kasar padanya. Yun Ruoiwei mengambil beberapa obat pengurang rasa sakit dan anti peradangan dari sistem medis dan mengoleskannya ke bawah dagunya sebelum bersiap untuk mandi. Selama beberapa hari ini, Yun Ruoiwei selalu istirahat sambil berusaha memulihkan luka di tubuhnya. Dia menggunakan obat terbaik, sehingga luka di punggungnya sembuh dengan cepat. Sekarang, bekas luka hanya berupa beberapa bercak ringan. Yun Ruoiwei terus menggunakan obat untuk menghilangkan bekas luka di punggungnya. Dan luka itu akan sembuh sepenuhnya. Sementara itu,
Luka Mo Zu juga semakin membaik. Setiap hari, Yun Ruoiwei mengganti perban dan memberinya obat. Setelah 5 hari, luka Mo Zu mulai mengering dan dagingnya mulai tumbuh kembali. Semangatnya juga semakin membaik. Dia makan lebih banyak. Dan itu membuat Mo Li sangat senang. Permaisuri benar-benar luar biasa. Dia telah menyelamatkan Mo Zu. Dia adalah penyelamat keluarga Mo. Namun, malam itu, ketika Yun Ruyue sedang membaca, pengasuh Sang tiba-tiba datang dengan beberapa pelayan jahat dengan marah-marah, menunjuk pada Yun Ruoiwei, dan berteriak, "Permaisuri, Mo Su sekarang sekarat. Tapi kamu malah membaca buku dengan santai di sini." Pangeran mengatakan, "Kondisi Mo Su memburuk. Dia koma. Itu semua salahmu karena kamu tidak mengobatinya dengan baik. Aku diutus untuk membawamu ke sana untuk diinterogasi." Yun Ruoiwei terkejut, dan buku yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Dia bertanya dengan dingin, "Mo Su jelas-jelas sudah hampir sembuh. Bagaimana mungkin kondisinya memburuk? Kamu harus menjelaskan ini kepada pangeran." Malam ini, Mo Su muntah dan diare sepanjang malam. Dia juga mengalami demam tinggi, kesulitan bernapas, luka di tubuhnya terinfeksi, dan dia koma. Obat apa yang kamu berikan kepadanya? Dan kenapa lukanya bisa memburuk? Pengasuh Zhang menghardik Yun Ruoiwei. Bersambung.